Shalom Bapak Ibu, selamat datang kembali di dalam persekutuan doa malam Gereja Metodis Antioquia Pancur Batu. Saya yakin dan percaya setiap kita yang saat ini bersama-sama mengikuti ibadah persekutuan online adalah orang-orang yang rindu akan Tuhan. Mari sebelum kita memulai persekutuan doa kita pada malam hari ini, dimanapun Bapak Ibu berada, kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami boleh bersyukur, berterima kasih karena setiap kami masih dipanggil oleh Tuhan untuk kami boleh bersekutu bersama di dalam persekutuan online Gereja Metodis Antioquia Pancur Batu. Bapa dalam surga, biarlah dalam setiap pujian kami, bahkan kami boleh menaikkan doa-doa kami, hati kami, pikiran kami boleh berfokus hanya kepadamu ya Bapa. Bahkan kami juga akan bersama-sama merenungkan firman-Mu Tuhan. Bukalah hati pikiran kami untuk kami boleh mengerti dan memahami isi firman Tuhan melalui hamba Tuhan kami yang menyampaikan firman-Mu. Tolong sertai kami Tuhan, serahkan persekutuan kami yang singkat ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus, mari pada saat ini setiap kita yang mempunyai kerinduan untuk boleh mencari Tuhan, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Bahkan kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita bersama-sama Bapak Ibu. Mari kita siapkan waktu kita yang singkat ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jawab. Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jawab. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Saya mempunyai seorang ayah. 6 tahun lalu dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Satu hal yang saya ingat dari ayah saya adalah sesulit apapun keadaan ekonomi yang keluarga kami hadapi pada waktu itu, ayah selalu berusaha memberi yang terbaik buat kami anak-anaknya. Alkitab mencatat,
Jika yang jahat saja tahu pemberian yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang jauh lebih baik bagi yang meminta kepadanya. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Bapa memberi yang jahat pada anak yang minta. Tak akan Bapa memberi yang jahat pada anak yang minta. anugerah indah bagiku dan takkan pernah terganti. Bersamamu ku jalani hidup yang sungguh berarti.
sempurna. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar pelukku, dan Kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar peluhku, dan Kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar peluhku, dan Kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Tuhan Yesus yang belaku. Dan ku tahu pasti Tuhan Yesus jawab doaku.
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kembali malam hari ini kita boleh bersama-sama dalam persekutuan doa. Sesudah kita berdoa bersama-sama dan ada kesempatan bagi kita malam hari itu kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena firman-Mu itu hidup, firman-Mu itu menghidupkan kami. Kami yang mati dalam dosa ketika kami mendengar berita Injil dan kami percaya kepada Yesus Kristus, maka kami beroleh kehidupan kekal dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk anugerah ini dan kami mau kembali merenungkan betapa kasih-Mu yang agung dan luar biasa itu boleh kami nikmati. Melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini, biarlah Roh Allah sendiri akan bekerja dalam hati kami, membuat kami mengerti, meyakini dan kemudian menerapkan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Malam hari ini kembali kita akan membaca bagian firman Tuhan dari kitab Roma. Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama. Roma pasal ke-8 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan berkata, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, bulan Mei adalah bulan yang khusus bagi warga Metodis, bukan hanya Gereja Metodis Indonesia, tapi seluruh warga Metodis, Gereja Metodis di seluruh dunia. Karena bulan Mei bertepatan, khususnya tanggal 24 bertepatan dengan hari perubahan hidup dari John Wesley. 300 tahun yang lalu John Wesley mengalami pertobatan di dalam Tuhan. Dan salah satu bagian yang mempengaruhi John Wesley terambil dari kitab Roma. Ketika ada seorang yang membacakan tafsiran dari kitab Roma dan kemudian John Wesley mendengarnya di jalan Aldersgate, maka kemudian dia mengalami pembaharuan dan dia merasa ada sesuatu yang hangat yang mengalir dalam dirinya dan dia merasa diyakinkan, dikuatkan, diteguhkan dan memiliki keyakinan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bukan hanya John Wesley, tapi juga bapak-bapak gereja yang lain sangat dipengaruhi oleh kitab Roma. Misalnya Bapak Gereja Agustinus, dia mengalami perubahan hidup, pertobatan hidup, juga melalui kitab Roma yang dia dengar, khususnya Roma pasal 8, Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Semula Agustinus adalah orang yang hidup dalam kebejatan moral, dalam kehidupan amoral, tapi kemudian atas ketekunan ibunya Monica didoakan terus-menerus, pada akhirnya Bapak Gereja kita Agustinus juga mengalami pertobatan dan perubahan hidup, bahkan menjadi salah satu tokoh yang penting dalam sejarah gereja dunia. Demikian juga dengan Martin Luther yang bergumul dengan keselamatan hidupnya, yang sebelumnya berusaha dengan kekuatannya, dengan amalnya, dengan ibadahnya untuk merasa yakin akan keselamatan, tapi dia tidak pernah merasa yakin dengan kepastian keselamatan itu. Tapi ketika dia merenungkan kitab Roma, secara khusus Roma pasal 1 ayat 17, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, maka dia mengalami perubahan hidup dan memiliki kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus dan kemudian menjadi tokoh pembaharuan gereja, tokoh reformasi gereja. Nah, bagian firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini juga menjadi salah satu bagian yang sangat penting, karena seringkali ayat ini dijadikan dasar bagi orang-orang Kristen, bagi orang-orang percaya tentang kepastian keselamatannya di dalam Yesus Kristus. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Ayat ini sangat menarik untuk dijadikan pegangan untuk meyakinkan seseorang akan kepastian keselamatannya. Kalau dia percaya kepada Yesus Kristus, dia akan menerima kehidupan kekal dan tidak ada penghukuman lagi terhadap dirinya karena dia sudah percaya kepada Yesus Kristus. Tapi kita harus cukup berhati-hati dengan bagian firman Tuhan ini juga, supaya kita tidak salah memahami apa artinya dengan percaya kepada Yesus Kristus, atau apa artinya ayat ini berkata tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus.
Apakah yang dimaksudkan dengan yang ada di dalam Yesus Kristus pada bagian firman Tuhan ini? Ini yang perlu kita renungkan, perlu kita pikirkan dalam-dalam supaya kita tidak salah memahami bagian firman Tuhan ini. Ayat ini diawali dengan sebuah pernyataan, tidak ada penghukuman. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Pernyataan ini muncul datang sesudah ada pergumulan yang disampaikan, ada kebingungan, ada konflik yang diutarakan, dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam pasalnya yang ke-7. Pergumulan dengan dosa yang ada dalam diri, tabiat dosa yang mempengaruhi orang-orang percaya sekalipun, bahwa dia ingin melakukan sesuatu yang baik tapi justru yang tidak baik yang dilakukan. Mau berusaha mentaati Allah tapi justru dia tidak mentaati Allah. Ada kebingungan, ada konflik yang terjadi di dalam diri antara melakukan keinginan roh atau melakukan keinginan daging, mengikuti hawa nafsu atau mengikuti firman Tuhan. Dan ayat ini muncul dalam situasi yang seperti itu. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Pasal 8 menjadi begitu menarik Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena diawali dengan pernyataan tidak ada penghukuman di bagian awal. Dan kemudian di bagian agak tengah dinyatakan tidak ada yang bisa mengalahkan orang percaya. Pertama, tidak ada yang penghukuman bagi orang percaya, kemudian tidak ada yang bisa mengalahkan orang percaya, dan kemudian ditutup pasal 8 ini dengan sebuah pernyataan, tidak ada yang memisahkan orang percaya dari kasih Kristus. Sebuah berita yang agung yang seharusnya menjadi keyakinan kita, kekuatan kita untuk menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kembali kepada pertanyaan tadi, apakah yang dimaksudkan dengan di dalam Kristus dalam bagian firman Tuhan ini? Kita semua telah mengerti dari bagian-bagian sebelumnya, secara khusus dalam kitab Roma pasal ketiga atau pasalnya yang kelima, bahwa semua orang itu berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa, hukuman atas dosa adalah maut. Kematian fisik, bahkan juga kematian secara rohani, kematian kekal bagi yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Ada penghukuman, ada hukuman Allah, ada murka Allah yang ditimpakan atas orang-orang berdosa, khususnya orang-orang yang tidak mau percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi bagian firman Tuhan ini berkata, bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus tidak ada penghukuman. Ada beberapa pengertian yang kita bisa ambil dari makna dari di dalam Kristus, mereka yang ada di dalam Kristus. Yang pertama tentu saja memang betul orang yang di dalam Kristus adalah orang yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, percaya Yesus Kristus adalah Juru Selamat pribadinya, percaya bahwa Yesus Kristus itu mati bagi dosa-dosa mereka, sehingga ketika mereka percaya dan bertobat, mereka memperoleh kehidupan kekal, mereka memperoleh pengampunan, dan mereka menjadi orang-orang benar, dibenarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Kristus berarti mereka sungguh-sungguh percaya Yesus Tuhan, Yesus satu-satunya pribadi, satu-satunya juru selamat yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa, satu-satunya pribadi yang bisa menyelesaikan dosa manusia. Di dalam Kristus berarti seseorang ketika dia menerima Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini selanjutnya berkata bahwa dia menerima Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam diri orang percaya. Yesus Kristus, kita berada di dalam Yesus Kristus, itu berarti Roh Kudus mendiami orang percaya. Roh Kudus menyertai orang percaya dan membimbing orang percaya untuk menghidupi keselamatan yang sudah diberikan di dalam Yesus Kristus. Maka arti selanjutnya di dalam Kristus dalam bagian firman Tuhan ini tentu bahwa orang-orang yang percaya bukan hanya menyetujui bahwa Yesus Tuhan, benar Yesus itu Tuhan dan selamat itu di dalam pikirannya, di dalam kepalanya, atau melalui mulutnya saja. Tetapi itu menyangkut juga tindakan perbuatan yang harus terwujud dalam kehidupannya,
sesuai dengan ucapan yang keluar dari mulutnya, sesuai apa yang persetujuan intelektual, persetujuan dalam pikirannya bahwa benar Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mati bagi saya secara pribadi. Orang yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, seharusnya dia tidak berjalan di jalan menurut keinginan daging. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia tidak terus-menerus dan tidak secara kontinu atau membiasakan diri untuk hidup menuruti hawa nafsu, hidup menuruti kehendak daging, hidup menuruti tabiat yang berdosa. Orang yang ada di dalam Yesus Kristus, bukti bahwa dia berada dalam Yesus Kristus sungguh-sungguh, artinya benar-benar dia meninggalkan tabiat manusia yang berdosa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh hanya berpikir tentang dosa-dosa yang kita anggap sebagai dosa-dosa yang besar, misalnya membunuh, misalnya merampok, mencuri, misalnya melakukan dosa-dosa seksual dan sebagainya, atau pelanggaran-pelanggaran yang dianggap besar, korupsi dan sebagainya. Tetapi hal-hal yang kecil, yang dianggap kecil dan dianggap mungkin bagi orang-orang tertentu justru bukan melakukan dosa atau pelanggaran, itu hanya kesalahan biasa, justru itu pun adalah tabiat-tabiat dosa. Kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan yang lain dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, Paulus membuat daftar tentang dosa. Memang Paulus berbicara tentang dosa-dosa yang berkaitan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Ketika seorang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, dengan jimat, mantra, dukun dan sebagainya, itu pun adalah tabiat yang berdosa, yang mengikuti tabiat daging, mengikuti kedagingan. Paulus juga berbicara tentang kebiasaan-kebiasaan berdosa, dosa-dosa seksual. Paulus juga berbicara tentang pesta pora dan sebagainya, kemabukan dan sebagainya sebagai dosa-dosa yang harus ditinggalkan. Tetapi yang menarik, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dosa-dosa yang seringkali terjadi dalam kehidupan jemaat, dan itu paling banyak disebutkan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-21. Dosa-dosa itu berhubungan dengan relasi antara manusia yang satu dengan yang lain, relasi antara jemaat yang satu dengan jemaat yang lain. Justru ini tabiat dosa yang seringkali mengganggu, merusak, sehingga orang tidak bisa hidup menuruti keinginan roh, tetapi justru mengikuti kehendak daging. Paulus menyebutkan adanya perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Dalam relasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, dalam relasi antara jemaat yang satu dengan yang lain, justru tabiat dosa seringkali muncul. Orang yang satu seringkali merasa iri dengan orang yang lain. Orang yang satu merasa dirinya tidak dihargai sementara orang lain dihargai. Orang yang satu seringkali mungkin justru menggosipkan orang lain. Mungkin ada orang-orang yang punya kebiasaan memfitnah, menjelek-jelekkan orang lain, mengkritik tapi bersifat menjatuhkan, bukan membangun orang lain. Relasi dalam hubungan dengan sesama ini seringkali justru menunjukkan tabiat-tabiat dosa yang seringkali muncul dalam kehidupan di tengah-tengah orang percaya, muncul di tengah-tengah kehidupan gereja. Justru itulah yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Hal yang paling banyak disebutkan tentang keinginan-keinginan daging. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang berada di dalam Yesus Kristus seharusnya tidak mengikuti tabiat manusia yang berdosa, tapi meninggalkan tabiat manusia yang berdosa dan kemudian mengenakan tabiat-tabiat yang baru. Maka ayat ini sebetulnya bukan hanya berbicara tentang kepastian keselamatan, bahwa engkau memiliki kepastian keselamatan dan tidak akan memperoleh hukuman karena engkau sudah ada di dalam Yesus Kristus, karena engkau sudah percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi ayat ini juga berbicara tentang bagaimana engkau menjalani sebagai orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Bagaimana engkau menjalani sebagai orang-orang yang sudah hidup
sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Bagi orang-orang yang di dalam Kristus, percaya kepada Yesus Kristus, tinggal di dalam Yesus Kristus. Bagi orang-orang yang berjalan mengikuti keinginan roh dan tidak mengikuti kehendak daging, itulah orang yang memiliki kepastian bahwa tidak ada penghukuman yang akan menimpanya ketika dia ada di dalam Yesus Kristus. Bukan sesederhana yang kita bayangkan. Di dalam Kristus, percaya Yesus Kristus. Percaya Yesus Kristus, berada di dalam Yesus Kristus memiliki makna yang mendalam. Bukan hanya sekedar pengakuan di mulut, bukan hanya sekedar persetujuan intelektual di otak kita, di kepala kita, tetapi kepercayaan itu seharusnya mewujud, sungguh-sungguh mewujud dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil. Secara khusus malam hari ini kita berbicara tentang bagaimana relasi kita dengan sesama kita. Orang yang ada di dalam Yesus Kristus, dia akan sungguh-sungguh menjaga kehidupannya, tidak mengikuti kehendak daging, secara khusus dalam relasi dengan sesamanya. Dia akan sejauh mungkin berusaha untuk mematikan amarah, perseteruan, perselisihan, iri hati, fitnah, kata-kata kotor, kata-kata tajam yang menipu, ketidakjujuran dan sebagainya. Sekali lagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berkata bahwa kita adalah orang yang ada di dalam Yesus Kristus, kalau kita berkata kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mengaku Dia sebagai Tuhan Juru Selamat, betapa kita harus mewujud nyatakan pengakuan kita itu dalam hidup kita tiap-tiap hari. Betapa kita harus berjalan mengikuti keinginan roh, mentaati firman Tuhan yang berlawanan secara langsung dengan keinginan-keinginan daging yang membawa kepada dosa. Maka mari kita berjalan hidup di dalam Yesus Kristus, kita menjauhi tabiat-tabiat yang berdosa, dan kemudian kita melakukan keinginan-keinginan roh yang membawa sukacita, yang membawa damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui bagian firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan mengingatkan kami malam hari ini. Kalau kami berkata kami ada di dalam Yesus Kristus, maka apa yang kami nyatakan itu harus terwujud dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dalam tingkah laku kami, dalam tabiat-tabiat kami, dalam perbuatan-perbuatan kami yang menjauhi keinginan daging dan mengikuti keinginan roh. Terima kasih untuk firman Tuhan. Ajari kami, tolong kami, mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini, mari kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menghibur, menguatkan kamu, menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya.